Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang penyebab tabunganmu dari dulu segitu-segitu saja. Ada banyak manfaat dari menabung. Yang paling penting untuk dana darurat, karena kita tak bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Sakit, terkena PHK, kondisi bisnis merosot dan sebagainya. Bisa membuat kondisi keuangan berantakan kalau tak ada dana cadangan. Bagi kamu yang selama ini jumlah tabungannya belum juga mengalami perkembangan, mungkin bisa disebabkan beberapa alasan ini. Yang pertama, tak membuat anggaran. Salah satu alasan utama kenapa ada banyak orang yang tak bisa menambah tabungannya karena tak ada perencanaan keuangan yang jelas. Berapa alokasinya yang seharusnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, berapa untuk rekreasi dan lain-lain. Akibatnya gaji yang seharusnya bisa ditabung habis begitu saja. Kedua, mudah tergoda belanja. Penyebab lain jumlah tabungan stagnan karena gampang sekali tergoda belanja. Lihat diskon besar-besaran, langsung ingin membeli. Padahal kalau mau jujur, apa yang kamu beli itu tidak kamu butuhkan. Akhirnya, uang yang disetor untuk tabungan ditarik lagi. Ketiga, terlalu memanjakan diri. Self-reward memang penting. Setelah hampir tiap hari bekerja keras, perlu juga untuk memanjakan diri, dan itu tidak dilarang. Hanya saja jangan berlebihan. Maka dari itu, perlu sekali dibuat anggaran keuangan supaya ketahuan berapa banyak kuota self-reward kamu, sehingga senang-senang jalan, tabungan juga bertambah. Keempat, tidak memisahkan rekening. Sebaiknya pisahkan antara rekening khusus tabungan dan rekening untuk kebutuhan sehari-hari. Sektor untuk tabungan di awal gajian, jangan menunggu sisa pemakaian bulanan. Dan kalau sudah di-store, jangan ditarik-tarik lagi. Kelima, sudah digunakan tapi tak diganti. Kebutuhan tak terduga memang tak bisa diprediksi. Supaya tabungan dan dana daruratmu tetap sesuai dengan jumlah yang kamu targetkan, sebaiknya setiap kali sudah terpakai, coba usaha diganti kembali. Dari kejadian pandemi saat ini, kita belajar bahwa tabungan itu sangatlah penting. Karena tak ada yang menduga, pandemi bisa terjadi begitu lama dan mempengaruhi berbagai faktor, sehingga banyak yang terkena PHK. Dengan adanya tabungan dan dana darurat, setidaknya kondisi keuangan tak berbahaya untuk keluarga. Tips mengatasi stres saat menghadapi masalah keuangan. Sekarang ini, banyak sekali kesalahan umum yang menganggap bahwa menghasilkan lebih banyak uang akan membuat seseorang lebih banyak kebahagiaan dan lebih sedikit stres. Tetapi dari penelitian, tidak menunjukkan hal ini. Meskipun lebih banyak uang mendatangkan sensasi sesaat dan beberapa hal yang baru, orang-orang umumnya menyesuaikan gaya hidup mereka dengan cara yang tidak meningkatkan tingkat kebahagiaan mereka secara keseluruhan atau mengurangi stres. Berikut ini adalah beberapa cara yang mungkin membantu mengatasi dan mengurangi stres karena masalah keuangan. Yang pertama, berpikir cerdas tentang pengeluaran. Kalau keuangan menyebabkan dirimu stres, carilah hal-hal yang dapat mengurangi anggaranmu seperti pembelian makanan berlebihan, pembelian pakaian atau barang-barang yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Kuncinya adalah mengubah fokusmu. Misalnya, mengidentifikasi kebiasaan belanja yang ingin diubah. Kamu dapat lebih fokus pada bagaimana akan menikmati cara menabung daripada bagaimana menikmati beberapa menit kesenangan yang kamu terima. Kedua, menghindari gaya hidup konsumtif. Mulai sekarang, sebelum membeli barang baru, pikirkan barang tersebut apakah benar-benar meningkatkan kualitas hidup atau membuat kamu lebih senang. Atau apakah hal itu hanya akan membuatmu merasa stres karena harus mengeluarkan uang ekstra dan menghitung biaya perawatan dari benda tersebut. Hal ini seringkali lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tetapi ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membuatnya lebih mudah. Strategi untuk menghindari gaya hidup konsumtif membuatmu mengurangi pengeluaran berlebih. Ketiga, jual barang yang masih layak pakai. Kamu dapat mempertimbangkan untuk menjual barang bekas. Cobalah untuk melihat barang lama yang mungkin sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih memiliki nilai jual. Jual barang-barang tersebut melalui website atau toko online. Uang tersebut bisa kamu gunakan untuk berlibur atau melakukan hal lain yang akan menciptakan kenangan positif yang akan memperkaya hidupmu dan membantu mengurangi stres. Penelitian menunjukkan bahwa kita lebih menikmati pengalaman daripada harta, dan investasi dalam pengalaman adalah penggunaan dana yang lebih besar.
mungkin berlawanan dengan intuisi untuk memerangi tekanan finansial dengan membelanjakan uang untuk pengalaman daripada hanya menabung, tetapi membelanjakan uang secara konservatif namun tetap bijak. Dengan cara ini dapat membantu untuk tetap termotivasi untuk menjadi hemat. Ini dapat membantumu untuk mempertahankan motivasi untuk mengubah kebiasaan belanjamu. Tetapi kebanyakan itu bisa menghilangkan stres dan membantu untuk benar-benar menikmati hidup. Keempat, coba buat rencana keuangan lain. Kamu harus mencari tahu penyebab dan akar masalah keuangan yang terjadi. Cara yang bisa kamu lakukan adalah menulis hal-hal tertentu yang bisa mengurangi biaya keuangan kamu. Lalu kamu harus berkomitmen pada rencana pengurangan biaya tersebut sambil memeriksa secara teratur. Meskipun hal tersebut dapat menimbulkan rasa cemas dalam beberapa saat, nyatanya saat kamu menuangkan keluh kesah dan rencana yang ada di atas kertas, hal itu bisa mengurangi stres yang ada. Kelima, jangan melampiaskan stres ke hal lain yang lebih buruk. Tidak jarang, kondisi stres akibat masalah keuangan akan berujung pada kegiatan yang tidak sehat. Contoh, pelampiasan dari masalah keuangan tersebut adalah seperti merokok berlebihan, minum minuman, atau bahkan mencuri barang milik orang lain. Waspadalah terhadap dorongan diri untuk berlaku demikian. Keenam, coba ubah masa-masa sulit menjadi sebuah peluang. Di waktu-waktu sulit seperti ini, ada baiknya kamu mengambil hikmah yang positif. Meski sulit, masa-masa seperti ini bisa membuat perubahan terhadap diri sendiri. Kamu bisa memikirkan cara-cara lain sambil memotivasi diri untuk keluar dari masalah keuangan. Pertimbangkan juga untuk mempelajari keterampilan baru dengan cara mengikuti kursus atau kerja sampingan. Kuncinya adalah membuat diri kamu menggunakan waktu sulit ini untuk berpikir lebih kreatif dan mencari cara baru dalam mengelola keuangan yang berantakan. Ketujuh, mintalah dukungan profesional. Selain beberapa cara tadi, masalah keuangan bisa diselesaikan kalau kamu meminta bantuan pada orang yang tepat. Cobalah untuk berkonsultasi pada layanan konseling dan perencana keuangan guna membantu kamu mengendalikan keuangan kamu. Kalau kamu terus terbebani oleh stres, kamu mungkin ingin berbicara dengan seorang psikolog yang dapat membantu mengatasi emosi di balik kekhawatiran finansial kamu. Dan tips terakhir adalah percaya kalau semua akan baik-baik saja. Yang terakhir, saat kamu berada dalam titik keuangan yang berat, kamu harus benar-benar percaya kalau semua akan baik-baik saja. Yakinlah dalam hati kalau kamu bisa dan semua ini akan berubah menjadi lebih baik. Kebanyakan orang yang menerapkan terapi perilaku kognitif bisa melalui hal-hal sulit yang berujung dengan baik. Itulah tadi tips mengatasi stres saat menghadapi masalah keuangan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.